Shalom, Bapak Ibu saya dikasih oleh Tuhan. Renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 23 ayat yang ke-46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian ia menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara, kisah kematian Yesus bukanlah sebuah hal yang asing di telinga kita. Seorang penafsir mengatakan bahwa kematian Yesus adalah suatu penyerahan yang dilakukan secara sadar dan sukarela. Artinya, ketika Yesus menghadapi itu, tidak ada pemberontakan, tidak ada paksaan, bahkan tidak ada penyesalan dari dalam dirinya. Dia sadar betul akan apa yang sedang dihadapinya dan dia bersedia untuk menanggung semuanya demi menebus dosa umat manusia. Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 49 menggambarkan dengan cukup jelas beberapa peristiwa yang terjadi pada saat kematian Yesus. Di antaranya langit menjadi gelap selama 3 jam dari jam 12 sampai jam 3 yang meliputi seluruh dunia. Tabir bait Allah pun terbelah menjadi 2 sebagai tanda terbukanya jalan keselamatan untuk semua orang agar dapat memiliki relasi secara langsung dengan Allah. Lalu kematian Yesus juga membawa kepala pasukan sadar bahwa Yesus benar-benar Allah. Bahkan membuat semua orang banyak yang hadir menyesali apa yang telah terjadi. Dikatakan bahwa orang banyak itu pulang sambil memukul-mukul diri. Artinya apa? Ada penyesalan yang luar biasa dari dalam diri mereka karena akhirnya mereka menyadari bahwa Yesus yang mereka hukum mati, Yesus yang mereka salibkan adalah orang yang benar. Kematian Yesus tentu bukanlah sebuah kebetulan, tetapi sebuah ketetapan Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa. Hanya dengan mengorbankan dirinya, maka keselamatan itu dapat terjadi. Pengorbanan yang Yesus berikan menjadi sebuah bukti nyata bahwa Allah begitu peduli terhadap umat manusia yang diciptakannya. Penderitaan dan kematian Yesus seharusnya juga menyadarkan setiap kita bahwa semua itu ditanggung oleh Yesus karena kejahatan dan dosa yang kita telah perbuat. Namun, oleh karena anugerah Allah, sekarang kita dapat terlepas dari ikatan dosa itu dan melalui kematian Yesus Kristus, hubungan kita yang tadinya terputus dengan Allah kini telah dipersatukan kembali. Berbahagialah bagi setiap orang yang sudah percaya kepadanya dan hidup sungguh-sungguh di dalamnya. Namun kalau kita kembali melihat kehidupan kita saat ini, bukankah ada begitu banyak orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal, bahkan belum mendapatkan keselamatan dari Tuhan? Bahkan mungkin orang-orang terdekat kita, sahabat, kerabat, keluarga kita, mungkin karena mereka terlalu sibuk, mereka terlalu tidak punya waktu, atau mereka belum pernah punya kesempatan untuk mendengarkan Injil keselamatan itu. Saudara-saudara, seharusnya inilah tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang telah diselamatkan, sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Kita sudah menerima kasih-Nya, merasakan pengorbanannya, kita sudah merasakan pemeliharaannya di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Bahkan kita sudah tahu siapa Tuhan yang kita percaya. Sekarang inilah tugas kita untuk memberitakan kabar baik itu kepada orang-orang terdekat kita, agar mereka pun mendapatkan keselamatan yang sama seperti yang kita telah dapatkan. Sebagaimana yang dikatakan di ayat 49 bahwa kematian Yesus membuat kehidupan semua orang yang mengenal Dia menjadi saksi dari kasih terbesar akan pengorbanannya. Oleh karena itu, marilah kita menjadi saksi bagi orang-orang terdekat kita agar mereka juga dapat diselamatkan. Bapak Saudara, mari saya mengajak setiap kita untuk berdoa bagi keluarga kita maupun orang-orang terdekat kita yang belum mengenal Injil ataupun yang belum pernah mendengar Injil sama sekali. Kita berdoa agar mereka diberikan kesempatan untuk boleh mengenal Injil, mendengar Injil itu, bahkan mereka boleh memiliki kesempatan untuk menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas apa yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Bahkan melalui kematian-Mu kami boleh melihat dan menyaksikan bagaimana kasih dan kepedulian yang begitu besar bagi setiap kami.
Tuhan, kami bersyukur untuk keselamatan yang telah Engkau berikan bagi kami. Biarlah keselamatan itu boleh sungguh-sungguh menjadikan kami sebagai orang-orang Kristen yang menghargai pengorbanan yang Engkau berikan. Dan kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada, khususnya bagi keluarga maupun orang-orang terdekat kami. Kami rindu mereka pun boleh mendengarkan Injil, mereka boleh mengenal akan siapa Engkau yang kami percaya, sehingga suatu hari nanti mereka juga boleh diberikan kesempatan untuk mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa hanya Engkaulah satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kami, yang mampu, yang akan terus selalu ada, yang menopang kehidupan setiap kami, bahkan memberikan kami keberanian untuk kami boleh menjadi saksi Tuhan bagi keluarga maupun orang-orang terdekat kami, menjadi kesaksian yang baik bagi mereka, sehingga mereka boleh melihat kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.